Ya, pemirsa, Donald Trump dan Kamala Harris bersaing ketat merebut suara pemilih dalam Pilpres Amerika Serikat. Ditambah lagi, elektabilitas Harris dan Trump hanya terpaut tipis jelang hari pemilihan. Lantas siapakah yang nantinya akan meraih suara terbanyak? Dan bagaimana pula dampaknya jika Trump atau Harris yang memimpin Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber kami malam hari ini, pemirsa. Ada diaspora di Amerika Serikat. Ya, dengan Hirmawan dan juga pengamat hubungan internasional Makarim Wibisono. Saya sapa terlebih dahulu, mohon maaf ada kendala tadi. Selamat malam Prof. Makarim, Pak Hirmawan. Pak Makarim, Prof. Hirmawan maksud saya. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Hirmawan terlebih dahulu. Prof. Makarim maksud saya, melihat pertarungan antara Donald Trump dan juga Kamala Harris, siapa kira-kira yang akan memimpin? Kalau dari hasil survei, pertarungannya sengit, hanya terpaut 1 digit saja. Kira-kira siapa yang bisa memenangkan Pilpres tahun ini? Audionya masih termute, mohon maaf, Prof. Prof. Makarim, mohon maaf, kami belum bisa mendengar suaranya, audionya masih termute. Ya, maaf. Kalau kita lihat pemilihan umum di Amerika Serikat tahun ini merupakan tahun yang sangat tidak jelas. Ya, karena apa? Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat ini, baik masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri, itu masih membutuhkan berbagai masalah yang perlu ketegasan dari pemimpin Amerika Serikat. Seperti diketahui, ya sekarang kita melihat bahwa Donald Trump sekarang memberikan kecaman-kecaman yang tegas sekali mengenai keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Sedangkan Kamala Harris coba memberikan gambaran-gambaran yang optimis ya mengenai masa depan Amerika Serikat. Jadi sekarang ini masyarakat Amerika Serikat dihadapkan pada dua visi yang agak berbeda, yang bedanya tidak banyak gitu. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa banyak sekali terjadi pergeseran suara pada saat-saat sekarang ini. Oleh karena itu ya, seperti Pennsylvania, kita lihat kan bagaimana Kamala Harris maupun juga Donald Trump pay attention pada Pennsylvania ya, karena dia mempunyai 19 anggota untuk di Electoral College-nya itu. Jadi oleh karena itu kita harus melihat dengan seksama bahwa perbedaan yang ada antara dua kandidat ini sangat tipis. Oleh karena itu pergeseran antara satu tempat ke tempat lain itu bisa merubah arah daripada voting yang terjadi itu. Iya, Prof. Makarim, ini kan desakan yang paling besar dari pemilih adalah siapa pemimpin yang bisa menghentikan konflik di Timur Tengah. Menurut Anda antara Trump dan Harris, mana yang paling berpengaruh untuk menghasilkan diplomasi yang bisa menghentikan ataupun memperbaiki konflik di Timur Tengah? Kalau kita lihat ya, Kamala Harris ini kan deputi daripada atau wakil daripada Biden ya. Nah, Biden ini kan kelihatan sangat tidak pasti mengenai langkah-langkah yang diambil karena prinsipnya dia itu sangat pro humanitarian, human right dan sebagainya. Tetapi pada waktu ada gejolak human right yang ada di Gaza maupun juga di Lebanon, maka Amerika Serikat tidak berbuat sesuatu yang konkret untuk menghentikannya. Tetapi kita melihat juga ya bahwa di dalam kampanye-kampanyenya itu Donald Trump mengatakan bahwa dia yang bisa menghentikan peperangan di dunia ini. Dia bisa mengatakan bahwa Ukraina akan berhenti, ya demikian juga konflik di tempat lain. Nah, kalau kita lihat dari kampanyenya, ya tampaknya yang pro mengenai keadaan-keadaan kekerasan ataupun konflik yang ada itu Donald Trump yang diharapkan bisa melakukan dulu. Tetapi jangan lupa bahwa antara Kamala Harris dan juga Joe Biden itu juga ada dinamika yang berbeda. Ya, kalau kita lihat bahwa Kamala Harris di dalam kampanye yang terakhir secara jelas menyatakan bahwa dia ingin menghentikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berlaku yang ada di Gaza itu. Jadi ini merupakan suatu gejala yang perlu juga diperhatikan secara seksama.
Oke, baik. Saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, menjelang pemungutan suara, bagaimana situasinya saat ini di sana? Untuk situasi sepertinya sih teman-teman saya yang warga negara Amerika Serikat merasa cukup was-was dengan apa yang terjadi mengingat mereka melihat dari berbagai banyak polling yang ada semua perbedaan suaranya itu ada di margin of error. Jadi apapun bisa terjadi dan juga ini bisa kita bilang swap, jadi kayak suaranya bisa sangat dominan baik untuk Kamala Harris atau Presiden Donald Trump karena sistem pemilihan Amerika Serikat yang cukup berbeda dari Indonesia seperti itu. Iya, tapi melihat kekuatan mereka di 7 swing states ini bagaimana, Mas? Kalau bisa dibilang sih mereka sangat-sangat cukup seimbang ya, mengingat karena baik dari Donald Trump dan Kamala Harris, misalnya contohnya saya tinggal di dekat negara bagian Pennsylvania yang merupakan bisa dibilang swing state paling utama pada waktu election kali ini. Sempat Kamala memimpin selang beberapa lama, lalu kemudian Donald Trump mengambil alih, lalu kemudian kembali lagi ke Kamala awal bulan Oktober, lalu sekarang dengan kemarin Musk juga memberikan dana kampanye yang besar dan specifically mentarget Pennsylvania itu sekarang berimbang kembali, dan jadi ya memang susah diprediksi apa yang akan terjadi pada hari ini. Oke, dari rekan-rekan di sana mungkin sempat berbincang apa faktor yang membuat mereka memilih Trump maupun Harris, mungkin dari isu-isu apa yang disuarakan yang kemudian menjadikan faktor terkuat untuk memilih salah satunya. Iya, mungkin karena saya berada di lingkungan perguruan tinggi di Amerika Serikat, mayoritas pendukung yang ada di kampus adalah untuk mendukung Kamala Harris karena memang mereka concern karena Trump kan dianggap anti demokrasi, anti kritik begitu. Sedangkan kalau melihat secara umum dengan diskusi-diskusi dengan teman-teman, ada juga beberapa teman-teman diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat yang mendukung Trump. Mereka menyuarakan sebenarnya dukungannya itu lebih karena masalah faktor ekonomi, masalah kita melihat setelah panjang ke masa kepemimpinan Joe Biden ini masih banyak ada kritik tentang inflasi dan tentang hal-hal yang mengenai kayak infrastruktur dan juga maksud saya produksi, nearshoring, onshoring seperti itu. Baik, saya kembali ke Prof. Makarim. Melihat hasil survei terkini menjelang pemungutan suara, apakah menurut Anda akan terjadi landslide victory? Kalau saya lihat kemungkinan itu bisa saja terjadi pada saat-saat terakhir ya. Tetapi kita perlu melihat ya bahwa sekarang ini masyarakat Amerika Serikat ini terbelah pada masalah ketegangan-ketegangan yang ada di luar ya. Bagaimana kejadian di Ukraina, bagaimana kejadian di Timur Tengah ya, dan juga mereka juga ingin siapapun yang menang itu harus bisa membawa kedamaian terhadap masalah-masalah itu karena mereka sudah mulai merasa itu merupakan beban yang tidak menyenangkan. Kedua juga yang jadi masalah itu adalah juga ada gejolak-gejolak ekonomi yang ingin diredamkan dan ingin diperbaiki lagi ya. Nah kalau terus selalu terbenam di dalam suatu konflik-konflik yang besar, ya mereka kapan dia melaksanakan perbaikan atau pengembangan ekonominya. Jadi ini merupakan harapan dari masyarakat Amerika Serikat itu. Oke, Prof. Makarim, Mas Himawan, sebelum kita melanjutkan dialognya ada informasi terlebih dahulu. Baik, saya kembali ke Prof. Makarim. Prof, tanggapannya atas perbedaan antara Trump dan Harris ini? Ya, kita kan melihat ya bahwa prinsip dasar daripada Republikan itu kan bahwa mereka pendekatan konservatif yang selalu dilaksanakan. Sedangkan kalau konsep dasar dari demokratis itu kan mereka itu mendorong gagasan-gagasan mengenai demokrasi, kemerdekaan, dan humanitarian, human rights, dan sebagainya. Nah tentunya garis besar visi daripada pimpinan-pimpinan yang berasal dari Partai Demokrat selalu akan mengarah kepada bagaimana mencoba mengatasi masalah mengenai pelanggaran human rights, bagaimana mengenai kekejaman humanitarian, bagaimana usahakan agar ada kepastian agar Israel sendiri jangan menjadi korban daripada serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengganggu. Jadi sebenarnya harapan daripada Kamala Harris mengenai penyelesaian masalah
Gaza itu akan lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibayangkan oleh Donald Trump apabila menjadi Presiden Amerika Serikat. Saya ke Mas Hirmawan. Mas Hirmawan, bagaimana dengan posisi mayoritas warga Amerika Serikat di sana terhadap perang ataupun konflik di Timur Tengah? Mungkin untuk saya sepakat dengan apa yang disebutkan oleh Prof. Makarim tadi. Isu ini juga cukup menjadi concern terutama untuk komunitas-komunitas Muslim dan komunitas-komunitas Arab yang ada di Amerika Serikat. Setahu saya dari berita-berita yang masuk menjelang pemilu kan sempat pada waktu primary atau pada waktu pemilihan calon presiden dari masing-masing partai ada beberapa super PAC atau sekelompok organisasi warga Amerika Serikat yang mendorong Demokrat untuk undecided voter begitu. Jadi mereka merasa isu ini tidak terlalu dianggap penting oleh Demokrat, jadi mungkin itu beralih menjadi komentar dari Vice President Kamala Harris tentang bagaimana itu juga menjadi concern untuk Demokrat saat ini. Oke. Mas Hirmawan, bagaimana dengan mekanisme dari pemungutan suara di sana dan juga jika nantinya ada potensi seperti tadi yang Prof sampaikan kalau ada landslide victory? Iya. Untuk di sini sendiri, untuk pemilihan presiden cukup berbeda dengan di Indonesia. Jadi bukan suara mayoritas yang akan menang, tetapi ada sistem electoral college. Jadi seperti pada waktu dahulu, tahun 2016, kebetulan saya sudah ada di sini pada waktu itu, Hillary Clinton pada waktu itu memenangkan suara secara nasional, tetapi dia kalah cukup telak oleh dari Presiden Donald Trump pada waktu itu karena di Electoral College, di mana masing-masing negara bagian memiliki jumlah suara yang berbeda-beda, begitu sesuai dengan jumlah populasinya. Dan jadi suara di masing-masing negara bagian atau provinsi, ekuivalennya di Indonesia ini, siapapun yang memperoleh suara paling banyak akan mendapatkan seluruh suara untuk negara bagian itu. Nah, disinilah makanya ada swing-swing state ini yang di mana margin-margin kecil ini bisa menentukan jumlah suara yang sangat banyak. Contohnya Pennsylvania memiliki 19 electoral college vote dari total yang ada di seluruh Amerika itu ada di jumlah 538. Jadi jumlah itu cukup besar gitu, lebih dari satu. Oke, kita masih akan berbincang lagi terutama bagaimana pengaruhnya siapa nanti yang akan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat terhadap negara-negara lainnya. Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama pengamat hubungan internasional sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Prof. Makarim Wibisono, dan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Ada Mas Hirmawan. Saya kembali ke Prof. Makarim terlebih dahulu. Prof, sebagai negara paling berpengaruh di dunia Amerika Serikat, apa kemudian dampaknya nanti untuk presiden yang terpilih, baik itu Trump maupun Harris? Dampak yang paling besar itu adalah bagaimana sikap mereka mengatasi problem-problem besar yang dihadapi Amerika Serikat. Jadi kita bisa melihat ya bahwa Donald Trump akan lebih besar masalahnya untuk bagaimana membuat Amerika menjadi besar kembali. Jadi banyak kepentingan-kepentingan untuk membesarkan Amerika. Konsekuensinya, perhatiannya terhadap komitmen-komitmen untuk membantu negara-negara lain seperti negara Eropa, ya, hal itu menjadi lemah. Jadi negara-negara Eropa akan sangat khawatir terhadap langkah-langkah yang diambil Donald Trump terhadap NATO misalnya, ya, karena selama ini NATO itu merupakan suatu binaan Amerika, dibesarkan oleh Amerika, dipelihara oleh Amerika. Nah, sekarang kalau Donald Trump akan memikir bahwa untuk membiayai NATO itu harus dibiayai bersama-sama dengan orang-orang negara Eropa sendiri. Gitu. Nah, kalau kita lihat mengenai Kamala Harris. Nah, Kamala Harris itu kan sudah menyatakan bahwa dia akan berbuat sekuat tenaga untuk menghentikan masalah perang di Gaza. Nah, orang akan melihat apakah yang dikatakan oleh Kamala Harris pada waktu kampanye itu merupakan suatu hal yang bisa direalisir atau hanya merupakan suatu janji-janji yang mengukir langit saja. Nah, oleh karena itu kalau menurut hemat saya, memang ini semua akan berperanan besar pada dampak daripada bangsa-bangsa lain. Kedua yang saya perhatikan juga, kita sekarang melihat bagaimana lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa berespons terhadap gejala-gejala yang ada di dunia ini. Nah, apakah pimpinan
daripada Amerika Serikat itu bisa mengembalikan ya mekanisme multilateral ini agar bisa berperan di dalam konflik yang ada sekarang ini. Oke, Prof. Makarim, Anda melihat dari karakteristik baik Trump maupun Harris, jika nantinya salah satunya terpilih, mana yang lebih baik untuk hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dan Indonesia? Kalau dari segi ekonomi tentunya ya pendekatan yang dilakukan oleh Donald Trump ini akan lebih predictable atau lebih kelihatan dengan cepat. Ya memang mungkin ada tax ataupun import fee ya dari negara-negara secara menyeluruh ya. Ini akan membuat kenaikan inflasi yang besar. Tetapi kalau kita lihat kalau misalnya menang itu adalah Kamala Harris. Kamala Harris ini diharapkan bisa memberikan ketenangan politik di global ini secara lebih damai ya, dalam arti kata bisa ada alternatif baru daripada Biden mengenai penyelesaian konflik yang ada ya, misalnya saja cara-cara untuk menyelesaikan masalah ketegangan yang ada di Gaza itu. Oke, baik, saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, ini kalau nantinya Kamala Harris terpilih, ini akan menjadi presiden perempuan pertama dan juga dari latar belakang kulit hitam begitu. Apa pandangan ini dari kalangan warga di sana? Mungkin secara umum ya, saya dari lingkungan di kampus semua cukup optimis begitu dengan adanya progres di mana sekarang mungkin calon presiden dan mungkin bisa jadi presiden wanita pertama itu sudah menjadi perkembangan yang cukup baik bagi Amerika Serikat. Mengingat Amerika Serikat selama ini masih belum pernah memiliki pimpinan negara perempuan, sedangkan kita Indonesia saja sudah memiliki presiden wanita pada tahun 2004 seperti itu. Dan untuk masalah rasial tentu itu juga bisa menjadi ada faktor bagi beberapa pemilih yang mungkin tidak suka dan menolak untuk memilih Kamala Harris karena itu. Dan tentunya itu hal-hal yang perdebatan domestik Amerika Serikat yang mungkin saya kurang terlalu paham lebih lanjutnya. Oke, baik. Mas Hermawan, kalau dari warga Amerika Serikat sendiri bagaimana menanggapi janji-janji dari masing-masing calon presiden pada saat kampanye? Mereka juga saling melontarkan kritik-kritik cukup keras terhadap satu sama lain. Iya, betul sekali. Saya melihat secara langsung dari teman-teman saya dan perdebatan-perdebatan baik secara langsung maupun di dunia maya, isu-isu yang banyak yang diangkat adalah sebenarnya untuk warga negara Amerika Serikat sendiri, mungkin terutama juga spesifik untuk mahasiswa adalah tentang kebebasan berpendapat, demokrasi yang di Amerika Serikat yang bisa dibilang menjadi contoh bagi banyak negara di dunia. Dan di satu sisi Donald Trump ingin mengurangi kebebasan-kebebasan yang ada, tetapi di sisi lain juga beberapa teman-teman di sini concernnya lebih ke arah ekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Oke, baik. Dari dua calon presiden Harris dan juga Trump, apa nanti imbasnya untuk para diaspora, para WNI Indonesia, warga negara Indonesia di Amerika Serikat jika nantinya salah satunya terpilih? Kalau untuk imbas secara langsung mungkin agak susah dilihat, diprediksi ya. Tapi seperti tren saat ini dari diskusi saya dengan teman-teman juga, kemungkinan besar Amerika siapapun yang terpilih akan menjadi lebih isolasionis atau bisa dibilang mereka akan memfokuskan concern mereka untuk kepentingan-kepentingan domestik dibanding dengan internasional. Dan mungkin bisa terjadi, terutama kita yang ada di lingkungan kampus adalah cukup ketat untuk sekarang misalnya untuk menjadi profesor. Baru-baru aja sama kemarin beberapa profesor yang disinyalir memiliki hubungan dengan negara asing, terutama Cina, mulai dituntut karena mereka tidak melaporkan mendapat dana dari pemerintah Cina dan mentransfer teknologi seperti itu. Jadi mungkin isu-isu isolasionis ini bisa menjadi salah satu yang titik concern bagi diaspora Indonesia di masa kepemimpinan presiden berikutnya. Oke, baik. Terakhir saya ke Prof. Makarim. Prof, dari pandangan Anda, prediksi Anda, Trump atau Harris yang menang ini kira-kira? Kalau kita melihat ya polling terakhir itu ya, kan kita lihat walaupun tipis ya, tapi Kamala Harris ada di atas daripada yang Donald Trump. Dan kedua,
ya Donald Trump ini sudah memberikan ancaman-ancaman terhadap bagaimana outcome sesudah hasil pemilihan umum itu dikemukakan. Ya, dia katakan bahwa ini pemilihan umum pasti yang menang adalah Donald Trump. Kalau dia kalah itu berarti ada kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Kamala Harris. Jadi ini memberikan semacam ketegangan di dalam batin masa pemilih-pemilih itu mengenai bagaimana setelah hasil ini telah diumumkan. Baik, ini tinggal menghitung jam, kita nantikan siapa yang akan menjadi pemimpin Amerika Serikat selanjutnya. Terima kasih banyak pengamat hubungan internasional dan mantan Duta Besar RI untuk PBB Prof. Makarim Wibisono dan juga mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Hirmawan Winarto. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa.